Sahabat hikmah di balik kisah, kerusuhan bernuansa SARA terjadi di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Massa mengamuk, membakar dan merusak sejumlah wihara, kelenteng hingga kendaraan. Aksi massa tersebut dipicu tindakan seorang wanita bernama Meiliana. Meiliana mengeluhkan volume azan yang terlalu keras dan meminta suara azan dari Masjid Al-Maqsun dikecilkan volumenya. Permintaan itu membuat warga tersinggung hingga kerusuhan pun terjadi. Polisi menetapkan 20 orang tersangka, terdiri dari tersangka perusakan, pembakaran, dan provokator. Meiliana sendiri ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan sebagai tersangka dalam kasus penodaan agama. Hal serupa terjadi di Curug Sangereng, Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Ratusan warga saling dorong, tak dapat membendung emosi lantaran salah satu penghuni perumahan elit Ilago memprotes volume pengeras suara masjid. Penghuninya disebut merasa terganggu ketika azan subuh dikumandangkan. Seorang supir di perumahan Ilago kemudian meminta pengurus DKM Masjid Al-Fudollah memindahkan toa masjid. Tersinggung, ratusan warga menggeruduk kompleks perumahan mewah tersebut. Kisruh gara-gara protes soal azan ini kemudian berakhir damai. Sang supir yang memprotes soal toa masjid telah meminta maaf kepada masyarakat. Sahabat Hikmah, sebenarnya protes tentang suara azan yang terlalu keras ini banyak terjadi di mana-mana nih Ustadz. Ya, Ini gimana nih Ustadz tanggapannya? Yang pertama, azan ini adalah panggilan yang banyak disuarakan melalui pengeras-pengeras suara. Yang perlu teman-teman garis bawahi ini karena kita adalah mayoritas. Muslim itu mayoritas, agama mayoritas di Indonesia. Jadi kumandang azan itu ada di mana-mana. Sehingga pemerintah pun mengeluarkan aturan-aturan. Misalnya sebelum azan Jumat 15 menit sebelumnya harus diperdengarkan bacaan Al-Quran, itu diperbolehkan. Coba kita studi banding lah, kita komparasi ya dengan waktu saya kuliah di Mesir, terus saya berangkat ke Jordan. Itu untuk jadi muazin tuh seleksinya panjang. Begitu. Jadi tidak sembarang orang bisa mengumandangkan azan. Supaya apa teman-teman? Supaya azan itu jadi dakwah. Ya. Supaya yang jadi muazin itu suaranya betul-betul sudah diseleksi. Tidak Message-nya sembarang tersampaikan azan. ya Ustadz. Contoh azan subuh. Di Jordan saya dengar itu indah. Berapa banyak orang non-muslim yang terpanggil buat masuk dalam agama Islam karena suara azan yang merdu. Jadi azan itu sebenarnya metode dakwah. Sayangnya, nah ini di negara kita itu tidak ada regulasi, tidak ada penyeleksian yang ketat. Harusnya kan syarat-syarat jadi muazin itu harus yang muda, yang suaranya merdu, lafaznya jelas, makharijul hurufnya tegas. Di kita mohon maaf ya, terutama dilanggar-langgar ya. Siapapun boleh azan. Mana yang bangun duluan bocah di azan. Kadang ada masjid yang tidak membolehkan anak muda azan, yang azan harus aki-aki. Umurnya udah tua. Subuh lagi, ya gimana kita mau bangun kan gitu ya. Yang kedua imam, imam di masjid-masjid di Timur Tengah itu saya lihat seleksinya juga ketat. Jadi berkumandang azan itu jadi sebuah ritme yang begitu indah, karena mereka punya seleksi yang cukup ketat. Dan bayangkan ketika setiap masjid itu punya aturan spek atau ini ya, spesifikasi suara masjid itu harus seperti apa. Secara teknis gitu ya? Secara teknis, sudah diatur. Ya kalau di kita mohon maaf lagi, kadang ada yang seadanya, keluarnya sember, kadang toanya kena angin, ngadep ke wajah, bukan ke wajah, ke rumah orang pas bagian orang tidur gitu ya, di ruang tidurnya. Nah maka dari itu ini harus kita pahami bersama teman-teman, kalau bisa jadi pelajaran buat kita, yuk kita yang muda ini bagaimana punya satu semangat untuk belajar azan, untuk belajar menjadi imam, sehingga suara azan dan suara imam itu jadi dakwah, tidak justru mengusik telinga orang yang mendengarnya gitu. Islam itu kan agama yang indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan Allah suka dengan apapun yang indah. Makanya kenapa dipilih Bilal bin Rab'ah ketika azan pertama kali dikumandangkan di kota Madinah 2 tahun setelah hijrahnya baginda Rasulullah. Karena ternyata suara Bilal ini bukan hanya indah, tapi juga keras. Karena kan beliau orang Habasyiyah, orang Afrika. Zaman sekarang Afrika lah ya. Orang Ethiopia. Berkulit hitam, tinggi, bersuara keras tapi indah. Dipilihlah Bilal untuk mengumandangkan azan.
Sehingga orang mendengarnya jadi dakwah. Banyak orang kafir Quraisy yang masuk karena mendengar suara azannya Masya Allah. seorang Bilal bin Rabah gitu. Mungkin juga harus diperhatikan jaraknya juga kali Ustadz ya. Iya. Kadang tuh kedengarannya justru malah bertumpuk-tumpuk, ya nggak sih Ustadz? Malah pesannya malah tidak terdengar, istilahnya kayak begitu. Padahal itu sebenarnya kan Kumandang azan ya, gitu. memanggil sholat. Yaitu kita kembalikan kepada yang berwenang. Dalam hal ini tentunya pemerintah, Departemen Agama untuk membuat regulasi yang lebih tepat lah. Minimal untuk menjadi seorang imam dan muazin itu ya mesti ada sertifikasinya gitu loh. Betul. Jangan sembarang siapapun boleh azan, Yes. jangan siapapun boleh jadi imam. Tapi ketika sudah ada sertifikasinya kan memang terdata dan ada jaminan untuk tunjangan hidup misalnya dari sertifikat itu. Artinya harus diatur lah Ya. supaya Islam ini jadi agama yang rapih, tertib dan kumandang azannya serta suara imamnya jadi dakwah buat kita semua. Setuju Ustadz. Itu dia luar biasa ya, Islam mengajarkan banyak hal bahkan sampai dekat sekali dengan sendi-sendi kehidupan kita. Terima kasih Ustadz atas pencerahannya. Apapun yang terjadi mau baik ataupun buruk, kita ambil kebaikannya. Karena setiap kisah pasti banyak hikmah yang bisa dipetik. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya. Saya Rika Indriaswari dan juga Ustadz Zaki undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan Hikmah di Balik Kisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.